Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Bernardus Pulokoten dengan NIM 18030300034 kelas A semester 7. Dimana di sini saya akan membuat video pendek dan menjelaskan tentang mata kuliah sosiologi terapan tentang penciptaan kekayaan dan kemiskinan. Di sini kita melihat adanya kegagalan pemerintah untuk menyediakan warga negara untuk berkembang. Dimana di sini dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan juga perkembangan. Ini hanya bisa dijelaskan oleh ketidakmampuan mereka untuk mengamankan sumber-sumber pembiayaan yang ada pada akhirnya yang mungkin mereka untuk memerintahkan, serta bahan-bahan ini juga melakukan penciptaan dan kekayaan serta kemiskinan adalah salah satu studi tentang sarana dan cara di mana kekayaan dan kemiskinan diciptakan baik di dalam negara maju maupun di negara-negara berkembang. Di sini kita melihat bahwa menempatkan penekanan khusus pada peran yang dimainkan oleh kebijakan ekonomi dalam membentuk serta stratifikasi masyarakat modern melalui program khusus yang menangani masalah. Di sini juga kita melihat bahwa adanya efek sosial dan kritis, di mana adanya lembaga berfokus yaitu lembaga politik, hukum, bidang keuangan yang mengatur masyarakat serta ekonomi. Di sini juga perspektif sejarah yang menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi dan sosial dalam model neoliberal yang telah menyebabkan peningkatan pengangguran serta kemiskinan dan ketidaksetaraan. Di sini juga kita melihat bahwa membuat masyarakat lebih terpolarisasi, di mana ekonomi politik serta pembangunan dan ekonomi makro. Menurut Hazan Boger yang meraih gelar PhD dari Universitas Ottawa, dia telah mengajar di Universitas Lauteren selama hampir 30 tahun. Di sini dia melihat bahwa di mana saat ini Ketua Departemen Ekonomi telah Profesor Tamu. Di sini kita melihat bahwa kemiskinan sepanjang garis ini, di mana saya berpendapat bahwa mekanisme penciptaan uang serta sengaja diselimuti misteri, dan pada kenyataan negara yang berdaulat nasional atau pemerintah dengan bank sentralnya sendiri yang menghadapi kendala anggaran yang menggunakan mata uang sendiri, serta pemerintah yang berdaulat dapat membayar pengeluaran apapun yang terjadi. Di sini kita melihat bahwa kemiskinan terjadi karena ada juga kesalahan dari pihak bank atau juga penyaluran mata uang yang serba salah. Di sini juga kita melihat bahwa terkait dengan pembangunan rumah sakit baru serta sekolah atau jalan raya ataupun guru, perawat, insinyur atau penyapu jalan hanya dengan membuat uang. Kapanpun ada kebutuhan untuk meningkatkan infrastruktur publik, di mana di sini kita menciptakan lapangan kerja. Pemerintah hanya memerintahkan bank sentralnya untuk mendebit rekening dan mentransfer dana ke penerima yang bersangkutan dengan mengkredit mereka rekening di bank umum dengan jumlah yang sama. Pemerintah menjadi berutang kepada bank sentralnya, tetapi penerima sektor wisata dan sektor swasta mendapat manfaat, di mana di sini mereka mendapatkan modal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di sini ketenggangan antara kemiskinan dan kekayaan semakin berkurang. Dan di sini juga pendapatnya dapat mereka gunakan untuk membeli barang dan juga memperoleh aset serta mulai membangun kekayaan mereka. Di sini kita melihat bahwa kekayaan itu dibangun seperti membeli barang dan jasa. Di sini juga kan kita melihat bahwa adanya utang yang terutang oleh pemerintah kepada bank sentralnya, di mana di sini sebenarnya adalah sumber swasta kekayaan yang memahami uang dan bagaimana pengeluaran publik yang dibiayai sangat penting. Di sini juga kita melihat bahwa kesempatan kerja penuh dan menghilangkan kemiskinan. Perlu dicatat bahwa fokus di sini yaitu ada dua hal yang terkait. Yang pertama, demokrasi dalam pemerintahan, dan yang kedua, kekuatan pembuatan kebijakan. Yang kebetulan juga sesuai dengan dua prioritas yang dipilih oleh Rodrik. Di sini Rodrik menjelaskan bahwa demokrasi langsung yang sangat penting karena memberikan pengaruh massa pada politik. Di sini juga adanya proses yang memungkinkan mereka untuk memiliki suara dan berpartisipasi langsung dengan
dalam desain kebijakan ekonomi serta sosial yang mempengaruhi kehidupan mereka, atau dalam penulisan ulang aturan yang mengatur ekonomi. Di sini seperti yang kita lihat bahwa Stiglitz juga pada tahun 2015 dia menjelaskan bahwa ini adalah yang penting, di mana unsur kedaulatan negara dari perspektif dia mengatakan bahwa adanya demokrasi inklusif yang meluas ke bidang ekonomi dan sosial, sehingga kebanyakan masyarakat dapat melihat bahwa di saat satu proses atau satu politik ekonomi telah terbuka, maka di situ akan adanya orang untuk memerintah. Di sini juga kita melihat bahwa adanya unsur kedaulatan rakyat dari perspektif ini demokrasi politik. Dan juga kita melihat bahwa bagaimana negara-negara miskin tidak mampu kemewahan menyerah terhadap globalisasi dan mencoba untuk tumbuh sebagai ekonomi tertutup. Di sini karena ini akan menjelajah di jalan yang lebih panjang dan berliku. Mereka membutuhkan akses teknologi asing untuk pengembangan modal mereka, tapi mereka juga membutuhkan akses pembiayaan, di mana di sini adalah dua kendala utama yang membuat proyek pembangunan frustasi, dan mereka hanya dapat diatasi melalui kerjasama internasional untuk membuatkan reformasi. Di sini juga dicatat bahwa adanya beberapa hal di mana ketika ada PT atau perusahaan besar yang merekrut tenaga kerja, maka dari situ kita melihat bahwa munculnya kendala-kendala atau munculnya efek lapangan kerja, sehingga memungkinkan semua orang dapat bekerja dan juga bisa memenuhi kebutuhan mereka, sehingga tidak terjadinya kemiskinan yang sangat panjang. Karena kemungkinan besar ketika tidak ada pekerjaan, berarti dia tetap miskin, apalagi kalau dia tidak mau berusaha. Di sini model organisasi ekonomi dan sosial yang kita praktekkan dalam kekayaan, di mana hubungan etika antara kekuasaan dan juga kekayaan. Konsentrasi kekayaan mengarah ke konsentrasi kekuatan, yang pada gilirannya dia memperkuat konsentrasi kekayaan, sehingga mendukung dinamika kaya mendapat kaya. Dan bagaimana kita bisa membebaskan negara, sedangkan negara hidup dari perbudakan semacam itu oleh kepentingan pribadi yang kuat. Karena di sini kita melihat bahwa adanya skenario alternatif di mana negara muncul sebagai agen dominan yang menggunakan dan mengarah pasar untuk mencapai yang lebih tinggi. Di sini juga kan kita melihat bahwa adanya tujuan pembangunan dan pertumbuhan sosial, di mana untuk kepentingan semua mayoritas besar dan anggota populasi akan disebut sebagai egaliter model, yaitu dengan mempelajari dan membandingkan kedua model tersebut. Saya berharap dapat menjelaskan gambaran hubungan antar negara dan pasar, yang dimana yang terpenting adalah karena keasikan utama saat ini di antara kedua intelektual dan aktivitas akar rumput adalah tipe model dan kebijakan ekonomi. Di sini kita melihat tatanan ekonomi yang tentu ditentukan dalam konteks sosialnya, yang memberikan bentuk dan struktur yang khusus sesuai dengan perangkat budaya yang berlaku, di mana nilai karenanya keragaman bentuk ekonomi dan sosial organisasi. Jadi kita melihat bahwa adanya pengamatan umum yang berlaku untuk masyarakat modern maupun primitif. Mungkin cuma itu saja kesimpulan yang saya ambil, yaitu dimana kita melihat bahwa kekayaan dan kemiskinan harus saling bersamaan, karena ketika seseorang mengalami kemiskinan berarti dia berusaha untuk menjadi kaya. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.